Nah, ini sudah muncul ya teman-teman ya. Ini materinya sudah ada di sesi satu. Di set sudah ada sistem paralel dan terdistribusi. Nah, jika diklik nanti ini bisa diunduh ya materinya. Dan teman-teman juga bisa, oh sorry, salah, jangan-jangan bukan yang ini lagi. Ntar, saya ulang dulu. Betul yang itu ya, yang ini ya. Nanti teman-teman bisa memberikan komentar juga, bertanya atau menjawab atau mengutarakan pendapat di kolom diskusi. Silakan Rizky, kenapa Rizky? Rizky Julianti Bapak ini. izin, Bapak izin untuk sistem paralel dan terdistribusi itu kan saya lihat yang ambil hari Kamis itu cuma 2 orang. Mm-mm. Jadi tadi itu saya batalin KRS-nya terus digabung sama yang hari Rabu Pak biar bareng-bareng gitu. Jadi hari Kamis gak ada mata kuliah ini gimana Pak? Ya boleh, tapi karena kebetulan kemarin pun tidak ada perkuliahan ini, jadi Ya, sekalian aja di yang sekarang ya. ya Pak. Yang hari Kamis Baik Pak. boleh boleh nanti bergabung di Zoom yang sekarang atau nanti saya berikan link rekamannya gitu ya. Ya, Oke, terima kasih Bapak. ya terima kasih. Panggilannya apa Rizky atau Julianti? Rizky Pak. Oke, Rizky. Nah, komputasi paralel dan jadi nama lain sistem paralel itu adalah mata kuliahnya itu komputasi paralel dan terdistribusi ya. Nah, dengan kata-kata paralel ini ada dua istilah nih, ada paralel, ada terdistribusi. Kenapa di satu mata kuliah kan? Karena paralel itu biasanya adalah melibatkan proses yang dikerjakan oleh banyak resource. Sedangkan terdistribusi sendiri juga sama sebenarnya. Terdistribusi adalah salah satu kelanjutan dari proses paralel tadi. Nah, paralel itu bisa dikerjakan oleh core proses maupun apa namanya secondary proses, tapi dibuatnya secara bersama-sama, dikerjakan secara bersama-sama. Tapi kalau distribusi ini udah pasti bukan core-nya. Si core-nya ini didistribusikan ke banyak proses dan itu dikerjakan secara paralel. Jadi ini berkesinambungan dan berkesesuaian satu sama lain. Nah, sekarang kita lihat definisinya. Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer otonom yang dihubungkan oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputasi yang terintegrasi sehingga tampak oleh user sebagai satu kesatuan sistem komputer. Unity ya. Jadi kata kuncinya yang pertama adalah otonom ya, komputer otonom. Apa itu komputer otonom? Komputer otonom itu adalah komputer yang betul-betul komputer gitu. Bukan komputer yang replika, bukan komputer yang cloning dari komputer yang lain atau itu adalah komputer yang terdedikasi sendiri atau bisa kita katakan itu server. Nah, dihubungkan lewat jaringan. Jadi komputer itu kerjasama ya, media komunikasinya dalam bekerjasama ini adalah jaringan tentunya. Nah, tujuannya adalah menghasilkan proses komputasi yang menjadikan satu unity, kesatuan. Jadi ketika menyelesaikan suatu proses komputasi, yang mengerjakan tidak seorang, tidak satu komputer, tapi melibatkan banyak komputer. Dan bukan orang yang kerja, tapi komputer. Bukan artinya saya mengerjakan satu proses, misalnya saya coba menghitung satu nilai matematik gitu ya. Ada 5 komputer, nah 5 komputer itu diisi oleh 5 operator orang gitu ya. Bukan seperti itu. Sistem terdistribusi itu. Artinya orangnya tidak ada, komputernya yang banyak gitu. Seperti itu ya. Ini kalau ada yang ditanyakan langsung interupsi ya, langsung resign atau langsung interupsi aja boleh. Karakteristik ya. Sistem terdistribusi ini adalah sistem serentak atau istilahnya itu dalam bahasa resource itu concurrent. Nah, setiap komponen hardware atau software bersifat otonom. Sekali lagi saya ingat, otonom itu adalah proses sendiri. Jadi tidak tumpang tindih dengan yang lain, tidak duplikat dengan yang lain, tidak bersamaan dengan yang lain. Jadi prosesnya sendiri. Jadi kalau ada satu proses besar, nah subprosesnya itu dia kerjakan sendiri itu. Secara apa? Secara concurrent, serentak. Bukan berarti satu proses besar, proses kecilnya itu dikerjakan sendiri-sendiri, tapi secara sequence itu juga salah. Jadi pekerjaan yang dilakukan ini serentak,
dan punya fungsi otonom. Fungsi otonom itu apa? Mandiri ya. Prosesnya mandiri, tidak tergantung dengan yang lain. Nah, komponen menjalankan tugasnya bersamaan, masih masih dalam definisi concurrent. Nah, ini ada contoh ya. A dan B adalah concurrent. Jika A dapat terjadi sebelum B dan B terjadi sebelum A, maka komponen tersebut harus berjalan bersamaan. Jadi mau dia sebelum atau sesudah, mau dia sequence atau tidak, yang jelas prosesnya harus bersamaan. Bagaimana cara mengatur itu supaya bersamaan? Di sini ada sinkronisasi dan koordinasi ya. Di sini ada sinkronisasi dan koordinasi ya. Kemudian ada resource sharing. Resource sharing itu apa maksudnya? Misalnya beberapa komputer sedang melakukan proses menghitung suatu rumus matematika yang kompleks misalnya. Nah, setiap komputer itu akan dibagi-bagi tugas. Yang A menghitung yang ini, komputer 2 menghitung yang ini, menghitung yang ini. Dan itu dilakukan secara bersamaan. Tapi resource, maksudnya resource apa? Sumber data contohnya. Data yang diolah sama. Maka harus di-sharing. Karena data yang diolah sama, maka perlu sharing resource. Masalah umum dalam sistem concurrent itu adalah ada deadlock, ada live lock ya. Bedanya apa deadlock sama live lock? Ada yang bisa menjelaskan? Ketika kita lagi bekerja bareng, kita lagi mengerjakan suatu hal bareng tapi otonom secara bersamaan, apa yang akan terjadi? Ada dua, ada deadlock dan live lock. Deadlock atau enggak? Silakan yang mau coba jawab. Deadlock dan live lock saya PR-kan. Silakan cari kalau ada yang mau jawab. Nah, ini adalah suatu diagram, deployment diagram atau package diagram dari sistem terdistribusi. Ini muncul nggak sih share screen-nya? Jangan nggak muncul lagi share screen-nya. Muncul nggak? Gitu, Kak. Kenapa tuh diam aja saya tanya itu jawab atau? Nah, ini ada satu diagram. Saya katakanlah ini package diagram ya, atau komponen diagram atau deployment diagram dari suatu sistem terdistribusi. Ada 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 site A, ada site B ya. Ada klien, ada server, ada resource. Nah, antara klien dengan server ini dia apa namanya? Berhubungan satu sama lain dengan media komunikasi. Media komunikasinya yaitu transmisi jaringan ya, ada lewat internet, lewat apa gitu ya. Nah, network saling berhubungan dengan server dan klien maupun resource agar komponen menjalankan tugas bersamaan. Nah, server A dan server B saling komunikasi satu sama lain. Resource terdapat deadlock dan live lock. Nah, ini contohnya. Nah, ketika ada akses secara bersamaan, sedangkan resource-nya ini hanya satu, terjadilah deadlock. Deadlock itu terkunci ya, mati ya, mentok lah deadlock itu. Nah, jaringan komputer tidak usah dijelaskan. Nah, apa yang membedakan antara sistem terdistribusi dengan jaringan komputer? Sistem terdistribusi yaitu adalah bagaimana suatu keberadaan beberapa komputer otonom yang bersifat transparan sebagai satu kesatuan. Nah, secara normal setiap sistem terdistribusi mengandalkan layanan yang disediakan oleh jaringan komputer. Jadi umumnya sistem komputasi terdistribusi ini lebih media komunikasinya, media transmisinya, media kolaborasinya di hampir semua menggunakan jaringan komputer TCP/IP. Ada nggak selain TCP/IP? Nah, pertanyaan saya mau tanya ke kalian. Kalian semester berapa ini teh? 5 apa 7? Tujuh, Semester Pak. 7. Nah, sudah dapat jaringan komputer kan? Sudah dapat mata kuliah Jarkom kan sebelumnya kan? Semester sebelumnya. Bener nggak? Iya. Pertanyaan saya, selain dari TCP/IP, apalagi media komunikasi jaringan? Bahkan itu ada sebelum TCP/IP. Apa lagi media komunikasi jaringan? Apa coba? Yang masih bisa, yang masih dan itu masih kita pakai sampai detik ini. Apa contohnya? TCP/IP itu nama lainnya adalah paket switching.
Ada satu lagi yang teman-teman mungkin udah jarang pakai tapi masih ada sampai sekarang. Apa coba? Namanya apa? Circuit switching, ya. Jadi selain TCP/IP itu sebagai wawasan ada yang disebut dengan circuit switching. Apa contohnya circuit switching? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Circuit switching apa contohnya? Ada nggak contoh yang bisa ngasih contoh? Ini harusnya ada di mata kuliah Jarkom nih. Nah, ini nih. Apa yang membedakan eh, contoh paket switching apa? Saya kasih tahu dulu. Kalau kalian berkomunikasi menggunakan paket switching atau TCP/IP itu contohnya apa? Ayo, silakan waktunya Telepon, nggak lama ini. Hah? telepon, telepon. Telepon apa dulu? Jaringan telepon umum, Pak. Telepon umum. Terima kasih sudah menjawab, tapi jawabannya salah. Telepon umum Kalau itu adalah telepon, telepon apa? telepon kabel. Telepon kabel salah. Jawabannya Telepon adalah rumah, Pak. telepon rumah salah. Contohnya paket switching itu apa? Telepon apa? WhatsApp. Telepon WhatsApp, apalagi? Telepon Telegram. Ya, telepon apa lagi? Telepon Instagram gitu Instagram. udah bisa. Ya, gitu ya. Kenapa demikian? Karena komunikasinya menggunakan TCP/IP, menggunakan internet. Internet itu contoh-contoh dari paket switching. Circuit switching itu apa contohnya? Telepon apa tadi yang sering disebutkan? Telepon umum, Telepon kabel. telepon kabel, telepon apa lagi? Telepon seluler gitu ya. Betul nggak? Kenapa sampai sekarang, ini saya tanya ke kalian, kenapa sampai detik ini telepon via WhatsApp dan telepon langsung itu lebih jelas dan lebih lebih sedikit delay telepon biasa daripada telepon WA. Ada yang bisa jawab nggak? Cek, cek, cek. Itu alasan kenapa kenapa sampai detik ini di seluruh dunia orang-orang yang itu masih pakai telepon biasa. Hanya di Indonesia yang masih yang mayoritas WhatsApp itu apa-apa telepon WhatsApp di sana tuh nggak ada SMS telepon karena telepon ini kualitasnya lebih bagus, lebih jelas, lebih anti delay. Karena paket switching ini mau paket switching ini prosesnya panjang. Saya mau ngirim data, jadi paket switching itu adalah kita mengirim kita berteleponan itu seolah-olah kita mengirimkan data atau mengirimkan paket. Banyak prosesnya, ada enkapsulasi, ada enkripsi, bla bla bla, sehingga menghasilkan banyak delay. Sedangkan circuit switching itu tidak. Bedanya circuit switching itu jalurnya dedicated. Jadi sudah ada jalurnya tersendiri khusus. Kalau kalau circuit switching kan enggak, kalau pakai switching kan enggak. Yang penting connect internet ya itulah paket switching. Makanya telepon WhatsApp itu tidak lebih reliable daripada telepon biasa. Kadang-kadang kalau di WhatsApp nggak jelas atau sinyalnya apa itu saya pindah ke telepon biasa tuh. Itu ya, itu contoh. Nah, apalagi contoh circuit switching itu apalagi kalian pernah lihat bagaimana komunikasi antara stasiun dengan portal perlintasan kereta? Kenapa sih perlintasan kereta itu dia bisa nutup otomatis tuh pada saat mau melewat kalau ada kereta yang mau lewat. Apakah itu komunikasinya menggunakan internet? Tidak. Itu menggunakan koneksinya menggunakan circuit switching. Walaupun menggunakan media yang sama dengan jaringan fiber optik contohnya, sama-sama menggunakan fiber optik, tapi komunikasinya tidak TCP/IP, tapi circuit switching. Kenapa demikian? Kenapa sampai detik ini seluruh portal kereta itu komunikasinya lewat circuit switching? Karena kalau internet itu banyak gangguan. Karena internet itu bukan dedicated link. Internet itu, ya.
Jadi teman-teman kalau ngelihat komunikasi alat-alat khusus ya kayak kayak perlintasan kereta, terus merubah jalur kereta, hal-hal yang sangat krusial itu tidak pakai TCP/IP. Karena TCP/IP tidak reliable, banyak kekurangannya. Sehingga di beberapa proses bisnis itu masih menggunakan teknologi dari circuit switching. Ya, dulu mesin ATM sebelum ada internet, kan mesin ATM sudah ada. Di tahun 80-an mesin ATM sudah ada. Internet belum ada, baru 90-an kan masuk internet. Terus komunikasi antar mesin ATM dengan bank gimana? Dengan circuit switching. Hanya saja circuit switching ini harganya mahal sekali. Karena linknya ini dedicated khusus, kalau internet kan enggak. Bisa dipakai streaming, YouTube, bisa dipakai apa kan gitu ya. Internet itu tidak dedicated kan jalurnya kan. Kalau ini dedicated. Seperti itu aja sih teman-teman. Nah, untuk sistem terdistribusi umumnya menggunakan TCP/IP. Apa itu cirinya TCP/IP? Menggunakan IP address, menggunakan internet gitu ya. Itu contohnya TCP/IP. Nah, komputer otonom yang secara eksplisit terlihat atau teralamati ya, teralamati itu kasih address. Jadi nanti komunikasi antara satu komputer dan komputer lain menggunakan jaringan TCP/IP yang masing-masing komputer memiliki IP address. Oke lah itu nah itu bisa diklik. Oh iya. Kelebihan dan kekurangan sistem terdistribusi. Nah, kelebihannya dulu. Pertukaran sumber daya, prosesor, struktur grafis, modular. Nah, kelebihannya ini bisa dilakukan pertukaran sumber daya. Bahkan si prosesor itu bisa di-sharing antar komputer. Kemudian struktur geografis. Jadi bisa aja, contohnya gini lah. Kalian tahu nggak kenapa Amazon, kenapa Google itu tidak pernah lemot? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa Google, apalagi Amazon, Facebook, YouTube lah, Instagram, TikTok. Kenapa tidak pernah lemot? Pertanyaan saya. Silakan jawab. Kalau nggak jawab, saya tutup perkuliahannya. Cak jawab dulu. Ayo jawab dulu. Kenapa YouTube tidak pernah lemot? Silakan. Salah nggak apa-apa, jawab aja. Tebak-tebak aja. Karena punya sistem terdistribusi, Pak. Jadi mereka punya server di banyak lokasi. Ya itu sederhana itu jawabannya, betul. Jadi tidak ada batasan geografis. Jadi contohnya gini, ada yang disebut dengan CDN ya, Content Delivery Network. Jadi kalau saya posisinya di Bandung, saya tuh akan mengakses server tidak di Jakarta, tapi saya akan mencari server terdekat dan itu sudah tersedia terdistribusi misalnya di kota-kota besar. Nah, server Google setahu saya Google itu sudah punya CDN di semua kota besar dan kota-kota penyangga. Jadi sekitar 1.000 kota itu 1.000 kota lagi. 100 lebih kota itu sudah ada server Google di situ atau YouTube lah. Sehingga saya ngakses YouTube dari manapun tidak jauh, tidak jauh jaraknya gitu. Kalau kalau saya ngakses YouTube terus servernya YouTube-nya di Amerika, tentu pasti lemot aksesnya. Kendala jaringan kan. Itu dia kenapa dia tidak ini. Jadi salah satu pemanfaatan sistem terdistribusi adalah untuk apa namanya pembagian resource. Jadi resource-nya itu tidak terpusat di satu geografis di satu tempat gitu ya, tapi tersebar terdistribusi di banyak lokasi. Itu salah satu contoh. Modular, apa arti modular? Modular itu artinya setiap proses itu bisa dibuat modul, tidak ditumpuk di dalam satu proses besar. Proses besarnya itu bisa didekomposisi, bisa dipecah lagi jadi proses-proses kecil. Itu yang disebut dengan modular. Tadi pertukaran data udah jelas. Penyederhanaan logik. Nah, ketika menghadapi satu logika yang kompleks, maka si logika kompleks itu bisa didistribusikan ke sub-sub logika, sub logika-logika kecil yang bisa diselesaikan dengan banyak komputer. Kemudian biaya rendah, kalau biaya rendah ini debatable.
Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya tuh gini contohnya. Dalam menyelesaikan satu proses besar, saya butuh CPU-nya 64 core misalnya gitu ya. Dalam menyelesaikan proses besar, saya butuh CPU-nya 64 core. Sedangkan komputer yang harga yang 64 core ini harganya mahal. Misalnya CPU yang 64 core itu harganya 100 juta. Sedangkan jika saya punya jika dipecah lagi ke 10 komputer yang masing-masing komputer itu punya 10 core, itu harganya cuma di totalnya cuma 80 juta misalnya gitu. Jadi dengan membagi proses ke banyak resource, ke banyak server, maka bisa jadi biayanya lebih rendah, bisa jadi ya. Kalau biaya ini belum tentu, belum pasti. Kemudian kelemahan sistem terdistribusi adalah biaya komunikasi membengkak. Kenapa itu membengkak? Karena banyak komunikasi dan kolaborasi yang dibutuhkan antar server. Komunikasi itu gini maksudnya. Contoh, contoh. Saya mau menginput, saya mau menginput, saya menyelesaikan satu proses besar nih. Awalnya saya tidak perlu komunikasi, tidak perlu menyediakan jaringan, karena yang mengerjakan satu server. Tapi kalau yang mengerjakan 10 server, maka saya harus sediakan kabelnya, sediakan switchnya. Itu kalau jaringan LAN. Kalau jaringan internet harus ada internetnya, harus ada ISP-nya, harus ada kalau pakai paket data harus ada kuotanya, gitu. Kemudian pemaduannya sulit. Nah, PR-nya di sistem terdistribusi itu adalah apa namanya menyatukan. Kenapa menyatukan? Karena melibatkan banyak pihak. Si A ngerjakan yang satu, si B ngerjakan yang dua. Jangan sampai si A dan si B tumpang tindih. Nanti sudah selesai semuanya tugas masing-masing, langsung direkap kan gitu ya, direkap sama servernya, sama pusatnya, digabungkan, dikonsolidasikan hasil kerjanya. Nah, karena melibatkan banyak komponen, melibatkan banyak komputer, akhirnya untuk pemaduannya menjadi challenging, menjadi sangat tantangan. Kemudian pembuatan program yang lebih kompleks, bukan lebih sulit, lebih kompleks maksudnya. Jadi aplikasi yang harusnya diselesaikan dengan satu komputer, kita harus mikirin logikanya, algoritmanya, supaya itu diselesaikan oleh banyak proses. Seperti itu. Data sharing, manfaatnya tadi saya udah jelaskan. Komunikasi juga ya. Nah, yang menarik ini adalah multi-user computing. Apa itu multi-user computing? Jadi bisa menerapkan banyak user yang dapat login pada saat yang bersamaan untuk mengakses sistem. Ini contohnya multi-user tuh. Jadi dengan satu sistem terdistribusi ini, kita bisa me, apa namanya menampung beberapa user dalam satu waktu yang sama. Itulah yang disebut dengan concurrency ya. Demikian perkuliahan sesi ini ada yang ditanyakan dulu. Cukup, Pak. Silakan kalau bertanya di WhatsApp grup boleh ya. Dibaca lagi materi selanjutnya ini masih ada. Dibaca nanti tinggal apa ditanyakan ke saya dan saya senang menjawab.